Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like ay. Watch that on the beat, throw deep, in the crack, he a freak, throw man. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like ay. Watch that on the beat, throw deep, in the crack, he a freak, throw man. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like ay. Watch that on the beat, throw deep, in the crack, he a freak, throw man. Nah teman-teman, pasti beberapa dari kalian ada yang bertanya-tanya, sensus apa sih gitu ya? Oke, di sini aku mau jelasin ya. Sensus adalah metode pengumpulan data dengan cara mendata seluruh anggota populasi pada waktu tertentu, sehingga hasilnya menggambarkan kondisi penduduk secara lengkap dan menyeluruh tentunya. Karena mencakup semua orang, sensus memerlukan biaya dan waktu yang lumayan besar. Tetapi data yang dihasilkan sangat detail, serta menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan. Beberapa dari kalian tentunya bertanya-tanya dan penasaran, tujuan dari sensus apa gitu kan? Oke, jadi untuk tujuan dari sensus tersebut itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, menyediakan data dasar jumlah penduduk, distribusi, dan struktur sosial ekonomi. Untuk yang kedua, menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Dan yang ketiga, mengetahui pertumbuhan penduduk dari periode ke periode. Nah, untuk yang pertama, tadi disebutkan bahwasanya menyediakan data dasar jumlah penduduk, distribusi, dan struktur sosial ekonomi. Maksudnya apa gitu kan? Oke, jadi sensus berfungsi memberikan data pokok tentang jumlah dan sebaran penduduk di suatu wilayah. Misalnya, beberapa jumlah laki-laki dan perempuan, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, hingga kondisi ekonomi. Nah, data ini menjadi dasar utama untuk memahami kondisi masyarakat secara menyeluruh. Yang kedua, menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Nah, maksudnya itu, hasil dari sensus digunakan pemerintah sebagai pedoman perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Misalnya, menentukan kebutuhan sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, hingga infrastruktur berdasarkan jumlah dan karakteristik penduduk. Tanpa sensus, kebijakan pembangunan akan sulit tepat sasaran. Dan yang terakhir, mengetahui pertumbuhan penduduk dari periode ke periode. Maksudnya gimana tuh? Oke, jadi sensus dilakukan secara periodik atau di Indonesia setiap 10 tahun sekali, teman-teman. Jadi, sehingga dapat digunakan untuk membandingkan jumlah penduduk dari satu periode ke periode berikutnya. Dari data ini dapat dihitung angka pertumbuhan penduduk, tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Informasi ini tentunya sangat penting untuk memprediksi tren demografi di masa depan. Nah, sekarang giliran aku nih buat ngejelasin ke kalian apa sih pengertian dari survei. Survei adalah pengumpulan data dari sebagian populasi atau sampel yang dipilih untuk mewakili keseluruhan. Survei lebih cepat, fleksibel, dan murah dibanding sensus. Meski hasilnya berupa estimasi yang dimiliki batas ketelitian, survei banyak digunakan untuk mendapatkan informasi rutin tentang sosial, ekonomi, kesehatan, atau ketenaga kerjaan. Selanjutnya, aku mau ngejelasin tentang tujuan survei. Yang pertama, mendapatkan data spesifik lebih cepat dan efisien. Survei digunakan untuk mengumpulkan data yang lebih terfokus dan detail dalam waktu singkat. Karena hanya melibatkan sebagian populasi, pengumpulan data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan sumber daya seperti tenaga, biaya, dan waktu bisa dihemat. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat berbasiskan data terkini. Yang kedua, menyediakan informasi tambahan di antara periode sensus.
Sensus biasanya dilakukan dalam rentang waktu yang cukup panjang, misalnya 10 tahun. Survei hadir sebagai alat untuk mengisi kekosongan informasi selama periode tersebut, sehingga memberikan pembaruan data yang lebih kontinu dan relevan terkait perkembangan populasi atau karakteristik tertentu. Dan yang ketiga, menilai efektivitas kebijakan atau program pemerintah. Survei juga digunakan sebagai instrumen evaluasi untuk memeriksa apakah kebijakan atau program yang telah dijalankan pemerintah berdampak sesuai tujuan. Dengan survei, pelaksanaan program bisa dipantau secara berkala, hasilnya dianalisis, dan perbaikan strategi bisa dilakukan berdasarkan data nyata. Selanjutnya, aku pengen ngejelasin tentang ciri-ciri sensus dan survei. Yang pertama, sensus mencakup seluruh populasi. Datanya sangat lengkap. Sensus berarti pengumpulan data dari seluruh anggota populasi tanpa terkecuali. Sehingga data yang diperoleh sangat lengkap dan akurat representasinya terhadap seluruh masyarakat. Ini menghasilkan gambaran penuh yang mendukung perencanaan dan analisis yang menyeluruh. Sedangkan survei hanya melibatkan sebagian penduduk. Survei hanya mengambil contoh dari populasi dalam jumlah tertentu yang dianggap mewakili keseluruhan. Meski tidak mencakup semua, teknik sampling yang baik bisa menghasilkan data yang valid dan dapat digeneralisasikan dengan akurasi tertentu. Yang kedua, sensus dilaksanakan periodik, biasanya 10 tahun sekali. Karena cakupan yang luas dan prosedur yang kompleks, sensus dilakukan secara jarang, sekitar 1 dekade sekali. Hal ini untuk menghindari biaya dan beban operasional yang terlalu besar, sekaligus memberikan data dasar populasi pada periode tertentu. Sedangkan survei lebih sering dilakukan. Survei bisa dilakukan secara lebih fleksibel, baik bulanan, triwulanan, atau tahunan, tergantung kebutuhan. Frekuensi yang tinggi memungkinkan pemantauan yang lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan terkini. Yang ketiga, sensus memerlukan biaya besar dan waktu yang lama. Karena harus menjangkau seluruh unit populasi, sensus membutuhkan anggaran besar, tenaga kerja yang banyak, dan pengerjaan yang intensif sehingga prosesnya bisa memakan waktu yang lama, dari persiapan, pelaksanaan, sampai pengolahan data. Sedangkan survei, biayanya relatif murah dan pelaksanaannya cepat. Survei bersifat terbatas pada sampel, sehingga lebih ringan dari sisi anggaran dan waktu. Alat dan teknik pengambilan data bisa sangat efisien, sehingga data dapat segera diolah dan digunakan. Dan yang keempat, sensus. Hasil bersifat komprehensif atau menyeluruh. Data hasil sensus memberikan gambaran populasi secara utuh dari berbagai aspek, lengkap dari segi demografi, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Ini sangat penting sebagai dasar perencanaan makro dan kebijakan jangka panjang. Sedangkan survei ada potensi kesalahan sampel. Karena survei hanya mengambil sebagian populasi, hasilnya bisa memiliki margin kesalahan atau bias jika teknik pengambilan sampel tidak tepat. Oleh karena itu, perlunya metode sampling yang akurat dan perhitungan statistik untuk memperkirakan tingkat ketidakpastian itu. Yang pertama ada jenis-jenis sensus. Jenis sensus ada 2, yang pertama yaitu sensus de jure, berdasarkan tempat tinggal tetap. Sensus de jure itu merupakan sensus penduduk dihitung di tempat mereka tinggal secara resmi atau memiliki alamat lengkap, walaupun saat sensus berlangsung sedang berada di tempat lain. Contohnya, sensus penduduk oleh BPS di mana seseorang yang berKTP Jakarta tapi sedang bekerja di Surabaya tetap dihitung sebagai penduduk Jakarta. Yang kedua ada sensus de facto, berdasarkan keberadaan saat sensus. Penduduk dihitung di tempat di mana mereka berada pada saat sensus dilakukan, tanpa memperhatikan tempat tinggal tetap. Contohnya, jika sensus dilakukan di Surabaya, maka orang yang sedang berada di Surabaya saat itu akan dihitung sebagai penduduk Surabaya meskipun KTP-nya bukan dari sana. Yang kedua ada jenis-jenis survei. Yang pertama, survei rumah tangga. Survei rumah tangga adalah survei yang dilakukan terhadap unit rumah tangga sebagai responden utama.
Tujuannya untuk mengumpulkan data tentang kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan penduduk yang tinggal di suatu rumah tangga. Data yang dikumpulkan yaitu jumlah anggota rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan anggota rumah tangga, pengeluaran konsumsi, kondisi perumahan, baik luas, bahan, bangunan, dan fasilitas, dan akses terhadap layanan publik. Contoh di Indonesia itu Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS oleh BPS. Yang kedua, ada survei perusahaan. Survei perusahaan adalah survei yang dilakukan terhadap badan usaha atau entitas ekonomi, seperti perusahaan besar, menengah, kecil, dan mikro. Tujuannya untuk memperoleh data mengenai aktivitas ekonomi, produksi, tenaga kerja, dan keuangan perusahaan. Data yang dikumpulkan yaitu jumlah tenaga kerja dan gaji karyawan, nilai produksi, pendapatan dan biaya operasional, investasi dan modal usaha, dan jenis kegiatan usaha. Contoh di Indonesia yaitu ada Survei Industri Besar dan Sedang (IBS). Yang ketiga yaitu Survei Sosial Demografi. Survei sosial demografi adalah survei yang bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai karakteristik penduduk secara sosial dan demografis, seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan mobilitas penduduk. Data yang dikumpulkan yaitu jumlah dan struktur umur penduduk, status perkawinan, tingkat pendidikan, mobilitas seperti migrasi dan urbanisasi, partisipasi kerja, dan kondisi sosial dan kesejahteraan. Contoh di Indonesia itu adalah survei penduduk antar sensus, SUPAS. Lalu, ada kelebihan dan kekurangan sensus. Kelebihan dari sensus yaitu data lengkap, menyeluruh, dan akurat, dan bisa digunakan sebagai dasar kebijakan nasional. Untuk kekurangannya yaitu sangat mahal dan membutuhkan tenaga besar, dan hanya dilakukan periodik. Data bisa cepat usang. Ada kelebihan dan kekurangan survei. Yang pertama, kelebihan dari survei yaitu lebih cepat, hemat biaya, dan fleksibel. Yang kedua, ada dapat dilakukan berulang-ulang dalam jangka pendek. Untuk kekurangannya, ada data hanya sebatas estimasi, tidak serinci sensus. Dan yang kekurangan kedua adalah resiko kesalahan akibat salah pilih sampel. Jadi kesimpulannya, sensus dan survei adalah metode pengumpulan data yang saling melengkapi. Sensus sendiri menghasilkan data lengkap seluruh populasi. Ini cocok untuk perencanaan jangka panjang, meski mahal dan lama. Sedangkan survei lebih cepat, murah, dan fleksibel karena hanya menggunakan sampel. Namun, hasilnya berupa estimasi. Keduanya penting digunakan bersama agar menghasilkan data akurat dan tentunya bermanfaat bagi pembangunan serta kebijakan. Jadi seperti itu teman-teman. Halo teman-teman semuanya, di sini aku mau ngajak kalian buat ikut survei dan sensus yang bakal diadakan. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang mikir, cuma isian doang, ngapain repot? Padahal sebenarnya ikut survei dan sensus itu penting banget loh. Bayangin deh, tiap data yang kalian kasih bisa jadi pegangan buat pemerintah untuk membuat keputusan yang bagus. Bisa buat pendidikan, kesehatan, bahkan lapangan pekerjaan juga loh. Nah, justru itu suara kalian sangatlah berarti. Nah, betul tuh apa yang dijelasin tadi. Jadi, dari data hasil survei dan sensus itu penting loh bagi kita semua. Yang pertama, buat fasilitas pendidikan. Jadi, pemerintah bisa tahu dari data tersebut mana nih wilayah-wilayah yang tidak memiliki fasilitas pendidikan yang layak. Yang kedua, buat fasilitas kesehatan. Dari data itu, pemerintah juga tahu loh mana wilayah-wilayah yang tidak memiliki fasilitas kesehatan yang layak. Yang ketiga, ada infrastruktur. Dari data tersebut, pemerintah juga bisa tahu apa yang perlu diperbaiki seperti jalan, jaringan, komunikasi, dan transportasi. Ada 2 cara loh buat ikut sensus tersebut. Yang pertama, ada offline. Jadi, tugas sensus datang ke rumah kalian. Dan yang kedua, ada secara online. Bisa lewat handphone atau komputer. Dan jangan lupa siapin KTP dan kartu keluarganya ya. Oh iya, jangan lupa juga buat isi sesuai dengan kartu keluarga dan KTP-nya. Nah, sekarang giliran aku nih buat ingetin. Yuk dukung sensus dan survei ini. Bayangin kalau semua orang cuma males ikutan. Data yang dihasilkan jadi nggak akurat. Dan ujung-ujungnya program pemerintah jadi nggak tepat. Survei
kan kalau kita bisa bantu pemerintah lewat data supaya Indonesia lebih makin maju. Dan apalagi kalau kamu ajak keluarga dan tetangga buat ikut bareng, pasti jadi lebih seru.